Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya pemuda Nolep, panggil aja Kang Nolep gitu ya. Nah, di sini saya akan membuat suatu sistem yaitu sistem validasi ID game menggunakan JavaScript ya. Jadi, apa itu sistem validasi ID game? Nah, kebanyakan orang-orang menyebutnya itu game checker ya atau check ID gitu. Nah, itu adalah sebuah proses di mana kita akan mendapatkan data berdasarkan ID game ya. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya di website Kodashop. Di sini user disuruh untuk memasukkan ID game. Nah, lalu saat user mengeklik beli sekarang, nah maka di sini ada informasi nickname user. Nah, nih yaitu Frost Demon ya 90. Nah, ini informasi nickname-nya. Nah, inilah biasanya kita menyebutnya check ID game atau validasi ID game seperti itu. Nah, kita akan membuat seperti itu tapi yang lebih sederhana lagi, yang basic ya, dan kita membuatnya menggunakan API. Jika belum tahu API, kalian bisa pelajari dulu di YouTube ada, kalian bisa kunjungi website yang namanya channel YouTube yang namanya Web Programming Unpas. Di situ ada tutorial mengenai REST API ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat sistemnya. Di sini saya codingnya menggunakan Android. Jadi kalau kalian menggunakan laptop bisa edit di kode editor kalian masing-masing ya. Di sini saya sudah membuat suatu folder dengan nama Game Checker. Nah, di sini kita buat dua buah file ya. Index.html dan script.js. Script.js. Oh ya, di sini filenya nggak muncul karena saya gini kan. Nah, ini. Sekarang kita buka kedua file tersebut di kode editor. Nah, lalu kita buka file HTML-nya. Kita buat starter HTML terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk judulnya kalian masukkan terserah ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita install jQuery terlebih dahulu ya. Nah, kalau belum tahu jQuery, ini saya sekalian jelaskan ya. Apa itu jQuery? Nah, jQuery adalah library JavaScript yang akan mempercepat proses pembuatan website. Nah, kalian bisa baca aja dokumentasinya di sini banyak untuk pengertian jQuery ya. Nah, di sini banyak kok situs-situs yang menjelaskan tentang jQuery. Atau bisa ke dokumentasinya langsung, yaitu jQuery. Nah, ini jQuery.com. Nah, di sini kita akan install library-nya menggunakan CDN. Jadi caranya kita cari aja CDN jQuery seperti ini. Nah, kalian bisa pakai yang dari jQuery-nya langsung atau menggunakan penyedia lain. Saya akan menggunakan dari JS Deliver ya. Nah, di sini kita salin aja linknya. Setelah disalin, kita pergi ke kode HTML kita tempel di atas tag/body. Caranya seperti ini. Nah, setelah kita install library jQuery, di sini kita akan membuat struktur HTML-nya terlebih dahulu. Kita buat sebuah div dengan kelas terserah apa aja. Saya akan membuat dengan kelas container ya. Nah, lalu di sini kita akan membuat input. Tipenya apa? Biasanya ID game itu hanya nomor aja ya. Jadi kita buat tipenya number. Karena nomor itu biasanya ya valid lah dengan ID-ID seperti itu. Nah, lalu kita beri ID ya. Kita beri ID-nya di sini aja. Sebenarnya terserah asalkan di dalam tag input ini. Kita beri ID-nya user ID seperti ini aja. Nah, lalu di sini kita coba cek preview dari kode yang kita buat. Nah, jadi di sini sudah ada input ya, sesuai dengan yang kita buat ini. Tapi di sini kita akan coba tambahkan placeholder. Nah, ini fungsinya untuk apa? Saya tidak tahu pasti ya, tapi kalau kita masukkan nilai di dalam sini, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, maka di inputnya akan ada petunjuk seperti ini. Nah, tapi saat kita masukkan akan hilang ya, seperti itu.
Jadi placeholder itu fungsinya seperti ini ya menurut saya. Lalu di sini kita buat tombol ya, button. Sebenarnya kita bisa menggunakan input tipenya submit. Tapi di sini saya akan menggunakan tombol aja biar lebih lebih baik lagi ya. Nah, kita buat tombol namanya check ID, lalu kita buat ID-nya itu check ID ya. Nah, jadi saat kita cek lagi, di sini sudah ada tombol, lalu kita buat untuk responnya. Kita responnya menggunakan div atau p ya, p aja ya. Nah, di sini kita buat respon data seperti ini. Nah, kita buat ID-nya response. Seperti ini ya. Untuk mengikuti video tutorial ini minimal kalian harus paham HTML dan JavaScript dasar. Lalu kalian bisa belajar juga tentang library jQuery seperti itu ya. Kalau kalian paham JavaScript dasar, mungkin kalian sudah paham untuk library jQuery ya, karena ini juga mempermudah kita untuk melakukan coding JavaScript. Nah, di sini kita sudah bisa coding JavaScript. Sebelumnya kita konekin terlebih dahulu file script.js ini ke file index.html. Caranya di sini ya. Kita buat script src script.js. Sorry. Pastikan nama ini sesuai dengan nama file JavaScript kalian. Nah, setelah itu di sini kita akan coba buat ya. Jadi kita coba buat saat check ID diklik, maka akan melakukan fungsi ya. Jadi caranya kita buat seperti ini. Nah, kalau ID itu pagar, kalau class itu titik ya. Nah, berhubung di sini kita menggunakan ID ya. Nih, jadi di sini kita buat pagar. Nah, lalu kita buat klik function seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Kita buat klik function seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita coba ambil dulu data inputan user. Tapi kita buat seperti ini. var user ID sama dengan $, kita salin ID-nya untuk input itu, untuk mengambil nilainya ya. Val ini sama dengan value ya. Biasanya kan kita buatnya value gini ya. Nah, kita menggunakan val seperti ini. Lalu kita buat validasinya dulu. If user ID sama dengan 0, atau bisa buat seperti ini. Tidak ada user ID ya. Maka kita tampilkan alert. User ID tidak boleh kosong gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat else. Jika tidak, atau jika user ID diisi, kita akan jalankan Ajax. Cara buat Ajax itu seperti ini ya. Sorry, bentar. Saya lupa. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan URL. Lalu tipenya kita menggunakan get. Nah, lalu kita buat data. Datanya di sini kita menggunakan format JSON seperti ini. Nah, lalu kita buat sukses. Jika sukses, kita jalankan fungsi apa ya. Nah, jika error, nah seperti ini ya. Kita buat dulu untuk callback-nya. Nah, ini kita sudah selesai buat sistemnya. Kalian bisa screenshot atau bisa pause, bisa tulis ini. Nah, kita coba dulu di sini. Kita coba, kita klik. Nah, ini berarti user ID kosong karena di sini kita tidak memasukkan user ID sama sekali. Berarti sistemnya sudah berhasil ya. Sekarang kita akan menggunakan API-nya ya.
Jadi API ini kita dapat dari website yang namanya pemudanolab.xyz. Di sini ya. Nah, di sini kita coba login. Kalian kalau belum ada akun bisa klik buat akun baru ya. Di sini saya sudah ada akunnya, jadi saya tinggal login aja. Nah, di sini yang kita butuhkan yaitu APK. Nah, seperti ini ya. Jadi yang kita butuhkan itu APK-nya, tapi di sini kita pergi ke menu dokumentasi terlebih dahulu. Di sini ya, dokumentasinya ada di sini. Nah, ini adalah dokumentasi REST API dari Pemuda Nolab ya. Dari saya sendiri sih harusnya. Nah, di sini yang akan kita gunakan yaitu inquiry game ya di sini. Nah, ini inquiry game. Nah, kita salin aja ini API-nya. Lalu kita tempel di sini. Lalu ini kita ubah. Oh, nggak usah ya, nggak usah. Kita tempel aja di sini. Nah, tapi di sini kita hapus sampai tanda tanya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu game code ini kita ganti dengan data game code yang disediakan oleh Pemuda Nolab ini. Ini ada di sini, list game. Kalian klik aja. Nah, lalu kalian bisa salin dulu, lalu kalian buka di tab baru. Kita paste aja. Di sini kita akan mengambil data code-nya ya. Jadi di sini kalau untuk game Free Fire, code-nya yaitu Free Fire ini kita salin. Nah, lalu kita tempel di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu di data ini kita buat seperti ini. Kita buat parameternya. Sebentar, kita coba cek di dokumentasinya lagi. Di game, inquiry game. Nah, parameternya yaitu ID, zone, dan APK. ID, zone, dan APK. Jadi kita tulis di sini ya. ID titik 2, zone titik 2, APK titik 2. Tapi di sini berhubung game Free Fire ini hanya membutuhkan ID aja. Jadi zone ini kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, di APK ini kita buat seperti ini. Kita masukkan data APK Pemuda Nolab kita ya. Kita kembali lagi ke websitenya, kita salin APK ini. Lalu kita tempel di sini. Nah, seperti ini. Lalu untuk user ID, itu kita ambil dari sini. Nah, seperti ini. Jadi ini kita sudah selesai untuk settingnya. Kita sekarang buat agar jika user ID ditemukan, itu akan menampilkan respon ke sini. Nah, di sini kita coba buat, kita ambil ID untuk responnya. Untuk menampilkannya kita buat seperti ini. Respon titik teks ya. Teks. Lalu JSON titik stringify. Nah, seperti ini. JSON titik stringify, lalu kita buat respon. Saya juga lupa ini untuk JSON ini tulisannya seperti apa, tapi kita coba dulu. Ya, lalu kalau error, kita salin aja di sini, kita ganti seperti ini. Nah, kita coba tes, kita masukkan ID asal. Kita klik cek ID. Nah, di sini error. Respon text code. Kita coba masukkan ID yang valid ya. Saya sebelumnya sudah punya ID valid sih. Sebentar saya cek dulu ya. Nah, ini ID saya. Saya tempel di sini ya. Nah, ini datanya sudah muncul, tapi saya ingin hanya menampilkan nickname-nya aja. Jadi kita coba tampilkan di sini ada di data result, lalu di nickname ya. Jadi kita salin aja ini ya, biar nggak ribet.
Nah, di sini kita ubah responnya seperti ini. Kita kembalikan. Nah, lalu kita buat response titik results titik nickname ya. Jadi kita coba lagi di sini. Kita masukkan data ID kita sebentar. Nah, kita tempel di sini, kita klik cek ID. Nah, sekarang ID nickname-nya sudah sama ya dengan di CodaShop tadi ya. Kita coba cek di CodaShop. Mana nih tadi CodaShop? Sebentar ya. CodaShop.com ID Free Fire. Nah, ini ID-nya sama ya. Sama tuh ID-nya ya dengan di saya. Kita coba klik beli sekarang. Nah, di sini nickname-nya sudah benar nih. Sudah sama, persis tuh. Nah, jadi untuk cara membuat sistem validasinya yang sederhana ya, sesederhana mungkin itu seperti ini. Jadi kalian bisa screenshot atau post untuk dibuat belajar. Bisa kalian tulis ulang juga ya. Nah, namun di sini kalau kita mau buat jika nickname-nya tidak tersedia akan menampilkan alert gimana? Nah, kode ini kita coba potong ya, kita coba salin dulu, kita simpan. Sekarang kita buat kode baru yaitu if. Nah, jika di sini kita buat jika tidak ada response titik results titik nickname, maka tampilkan alert nickname tidak tersedia. Nah, jika nickname tersedia, kita tampilkan respon tadi, seperti itu. Nah, kita coba dulu ya. Apakah berhasil? Oh, sorry. Di sini kita akan coba buat aja ya. Di sini ada respon code 400. Kita coba buat seperti ini. Kita hapus. Berarti kalau respon 400 itu masuknya ke fungsi error ya, bukan fungsi sukses. Jadi kita buat seperti ini. Alert nickname tidak tersedia. Nah, sekarang kita bisa sempurnakan validasinya. Jadi di sini kalau nickname-nya nggak tersedia tapi dimasuk di respon sukses, maka akan menampilkan responnya ya. Tapi kalau error di sini akan menampilkan alert seperti ini. Kita coba cek ya. Kita masukkan ID asal. Nah, sekarang ada halaman ini mengatakan nickname tidak tersedia. Tapi kalau tersedia, gimana? Kita salin ID-nya. Kita cek. Nah, sekarang nickname-nya tersedia. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini tutorial dari saya. Semoga membantu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.